Selamat pagi, jumpa kembali di pelajaran IPS kelas 7 dengan tema keberagaman lingkungan sekitar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenal lingkungan sekitar dan leluhur bangsa Indonesia. Interaksi antara manusia dan lingkungan sekitarnya ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman praaksara atau zaman prasejarah atau sering disebut juga sebagai zaman nirleka. Nir yang berarti tidak ada atau belum, dan leka yang berarti tulisan. Jadi suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Keberadaan lingkungan sekitar sendiri jauh sebelum manusia ada, lingkungan sekitar ini sudah ada, dan menurut teori geologi, pembagiannya dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama adalah zaman Arkaikum, berlangsung lebih kurang 2.500 juta tahun yang lalu. Sangat lama sekali. Di mana ciri-ciri kehidupan, kulit bumi masih panas, keadaan bumi belum stabil, dan masih dalam proses pembentukan serta belum ada tanda-tanda kehidupan. Zaman selanjutnya adalah Paleozoikum, ini berlangsung lebih kurang 340 juta tahun yang lalu, di mana bumi sudah terbentuk tanda-tanda kehidupan, mulai muncul seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, dan reptil yang bentuknya sebagaimana sering kita lihat seperti binatang-binatang purba pada umumnya. Kemudian zaman Mesozoikum atau pertengahan di sini berlangsung lebih kurang 140 juta tahun yang lalu. Jenis ikan dan reptil sudah mulai banyak. Dinosaurus diperkirakan hidup pada zaman ini. Dan yang keempat adalah Neozoikum. Berlangsung lebih kurang 60 juta tahun yang lalu. Terbagi atas 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, terjadi pencemaran lingkungan. Di zaman prasejarah, pencemaran dimulai ketika manusia menciptakan api yang pertama. Hal ini terbukti dengan adanya jelaga yang ditemukan di langit-langit gua prasejarah. Hal ini terjadi karena kurangnya ventilasi atau saluran sirkulasi udara di gua-gua tersebut. Semakin ke sini ya, terlihat pada zaman logam, manusia mengenal penempaan logam. Ada berbagai jenis pencemaran. Antara lain yang pertama kita mengenal pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, dan yang ketiga pencemaran tanah. Nah, kita lihat gambar di atas, ada kondisi pencemaran udara yang disebabkan oleh asap dari pabrik atau industri yang dilepaskan di udara tanpa ada penyaringan atau filter, maka ini akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Mungkin juga disebabkan karena asap kendaraan bermotor. Kemudian pencemaran udara juga terjadi karena pembakaran hutan dan sebagainya. Berikutnya ada pencemaran air. Di sini ulah manusia juga ya yang melakukan pembuangan sampah di pintu-pintu air. Kemudian penggunaan pestisida untuk menanggulangi hama, namun di sini akibatnya perairan yang ada di sekitarnya juga menjadi tercemar dan juga termasuk pembuangan limbah cair ya ke aliran sungai. Ini contoh pencemaran air. Kemudian ada pencemaran tanah dari limbah-limbah rumah tangga, kemudian juga limbah industri. Contohnya dari kegiatan yang dilakukan oleh PT Lapindo yang lumpurnya sampai sekarang masih terus keluar. Selanjutnya kita akan mengenal masyarakat melalui kegiatan interaksi sosial. Ini adalah suatu proses
di mana manusia saling berinteraksi dengan manusia lain, saling mengenal, saling memahami. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Yang pertama adalah kontak sosial, di mana dicontohkan di gambar tersebut bahwa dengan cara berjabat tangan ini adalah satu bentuk kontak sosial. Kemudian setelah terjadi kontak maka akan ada yang namanya komunikasi, proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, dari orang yang menyampaikan pesan kepada orang yang menerima pesan. Selanjutnya kita akan melihat bentuk interaksi sosial terdiri dari dua, yaitu yang pertama proses asosiatif, satu proses yang mengarah pada terciptanya sebuah kerjasama. Proses asosiatif dibagi menjadi 4, di sini ada kerjasama, ada akulturasi, ada akomodasi, dan juga ada asimilasi. Kemudian proses disosiatif, di sini mengarah pada persaingan, pada perpecahan, ya. Macamnya ada persaingan itu sendiri, kemudian ada kontravensi, dan juga konflik. Mengenal leluhur bangsa Indonesia, kita akan mencoba melihat aktivitas masyarakat pada zaman praaksara, diawali dari zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kondisi alam pada masa itu masih belum stabil, ya. Floranya atau tumbuhan yang dijumpai pohon salam dan rasmala, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sedangkan faunanya ada lembu, gajah, dan harimau. Kemudian kehidupan masyarakat masih nomaden, mengumpulkan makanan, dan belum mengenal sistem kepercayaan. Kemudian alat-alat yang bisa dijumpai ada kapak perimbas, alat serpeh, dan alat-alat dari tulang. Kemudian zaman berikutnya adalah zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Keadaan alamnya ada perubahan iklim dari musim dingin ke musim panas. Kemudian flora atau tanaman berupa umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran. Fauna atau hewan yang bisa dijumpai ada biawak, kera, banteng, kerbau, kijang, ikan, kerang, dan siput yang ukurannya lebih besar dari saat ini. Kemudian aktivitas masyarakatnya adalah berburu, tinggal di gua-gua, nomaden, dan sudah mengenal sistem kepercayaan atau religi, juga bercocok tanam, ya. Kemudian alat-alat yang bisa dijumpai, ya, ada serpih, bilah, kemudian ada kapak genggam dan alat-alat dari tulang. Kita lanjutkan pada masa bercocok tanam, ya. Keadaan alamnya bumi sudah stabil, kemudian flora dan fauna yang dijumpai ya hampir sama dengan kondisi saat ini. Kemudian kegiatan masyarakatnya sudah mulai menetap, bercocok tanam, sistem barter, dan sudah mengenal sistem kepercayaan. Untuk peralatannya sendiri terbuat dari batu yang sudah diasah, misalnya beliung persegi, kapak lonjong, gerabah, dan alat pemukul. Yang keempat, di zaman perundagian, undagi sendiri dari kalau diterjemahkan ya artinya adalah tukang yang membuat suatu barang gitu ya. Kemudian di sini keadaan alamnya bumi sudah stabil, flora fauna sama dengan kondisi saat ini. Kehidupan masyarakat atau aktivitasnya hidup secara menetap, bercocok tanam, terampil membuat alat logam, perdagangan antar pulau dengan perahu bercadik, dan sudah terdapat kelompok di masyarakat. Untuk peralatannya sebagian besar alat-alat dari tulang dan batu digantikan dengan alat-alat dari logam. Ya, alat-alat dari logam misalnya ada kapak perunggu, ya, dan jenis-jenis yang lain. Lanjut kepada mengenal leluhur bangsa Indonesia. Asal-usul leluhur bangsa Indonesia. Ada
beberapa teori yang membahas tentang asal-usul leluhur bangsa Indonesia. Yang pertama, teori Out of Africa. Di sini dikatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, di mana pada tahun 60.000 sebelum Masehi, bumi mengalami penurunan suhu sehingga menyebabkan terbentuknya es di daerah Eropa Utara dan Amerika Utara. Hal ini ya memudahkan manusia berpindah. Diperkirakan penyebaran di Nusantara terjadi sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Kemudian ada teori Out of Yunan yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Tiongkok bagian selatan. Ya. Nih. Kemudian dibagi dalam 3 gelombang untuk migrasinya. Kemudian berikutnya adalah teori Nusantara yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Nusantara sendiri. Berdasarkan teori ini ditemukan bahwa bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara tidak memiliki kemiripan dengan bahasa-bahasa yang berkembang di Asia Tengah. Dan yang keempat adalah teori Out of Taiwan, bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Ya. Adanya proses imigrasi ya, dari Taiwan ke Filipina bagian utara ya. Setelah itu berimigrasi ke beberapa wilayah di Nusantara. Diaspora bangsa Indonesia. Diaspora sendiri adalah kalau diartikan orang-orang Indonesia yang berada di negara lain. Ya. Dan dari sejarah ditemukan bahwa di daerah Madagaskar, Afrika, di sana ditemukan kemiripan dengan yang ada di Indonesia. Jadi diperkirakan orang-orang Dayak sudah sampai di Madagaskar pada masa lalu. Hal ini terbukti ada kemiripan dari bahasa yang digunakan, ya, bahasa-bahasa Dayak yang digunakan di Madagaskar. Kemudian Bugis yang ada di Malaysia ya. Orang Bugis terkenal dengan pelayarannya yang mengarungi lautan untuk sampai di beberapa wilayah negara lain. Ya. Luar biasa, nenek moyang kita seorang pelaut yang handal. Ya. Di Malaysia, Perdana Menterinya sekarang ya ini adalah keturunan dari ayah seorang Bugis dan juga ibu yang merupakan suku Jawa. Jadi perpaduan dari Bugis dan Jawa yang pernah mengembangkan orang-orang Bugis masa lalu itu mengembangkan perkampungan di Malaysia. Dan buktinya bahwa Perdana Menterinya sekarang keturunan dari Bugis dan Jawa. Kemudian orang-orang Makassar yang ada di Malaysia, ini juga pelaut-pelaut yang berasal dari Makassar, pernah sampai di Malaysia mendirikan perkampungan-perkampungan, kemudian berkembang sampai sekarang. Demikian untuk materi kita kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan selamat